Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita, dan hari ini gue mau bercerita tentang sebuah kasus misterius tentang hilangnya seorang gadis remaja yang dikarenakan perkenalannya dengan seseorang dari sebuah aplikasi chat online. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. You. There isn't a single day that goes by that I don't pray for you, Michaela. I miss that. Michaela Bali adalah seorang gadis remaja yang berasal dari daerah Yorkton, Kanada. Pada tahun 2016, Michaela dikabarkan telah menghilang. Pada waktu itu, usia Michaela baru aja 16 tahun, guys. Michaela merupakan remaja biasa yang sangat pendiam dan tertutup. Dia sangat suka dengan musik, dia juga senang membaca buku. Kronologi kejadiannya seperti ini ya guys. Jadi pada tanggal 12 April tahun 2016, sekitar pukul 6:41 pagi waktu setempat, Michaela mengirimkan SMS kepada seorang temannya yang bernama Oksana. Michaela menyuruh Oksana untuk menemaninya pergi ke bank. Michaela mengatakan kepada Oksana bahwa dia mau mengambil uangnya sebesar $5.000 Amerika dari rekening banknya. Tapi ternyata temannya si Oksana ini menolak ajakan dari Michaela. Ketika masih di rumah, keluarga Michaela Bali itu nggak ada notis apa-apa ya guys, sama tingkah lakunya si Michaela ini. Dia bangun tidur, dia siap-siap bersekolah, lalu sarapan seperti biasa. Sebagai informasi tambahan, Michaela adalah anak pertama dari 3 orang bersaudara. Dia memiliki 1 orang adik laki-laki dan 1 orang adik perempuan. Sang neneklah yang mengantarkan ke sekolahnya di Sacred Heart High School. Dia tiba di sekolah jam 8 pagi waktu setempat. Michaela terlihat di CCTV, dia meletakkan semua barang-barangnya di loker. Dia juga terlihat sempat mengecek handphonenya. Pada jam 8:20 pagi waktu setempat, Michaela sempat masuk sekolah. Dia sempat menghadiri kelasnya, lalu setelah itu, dia pergi lagi ke loker, dan sekitar 6 menit kemudian, dia berjalan keluar sekolah dari pintu belakang sekolahnya. Dia berjalan menuju ke bank. Michaela tiba di bank bahkan sebelum bank tersebut buka pada pukul 8:55 pagi waktu setempat. Menurut CCTV, selama Michaela mengantri, dia terlihat sedang berbicara dengan seseorang dari teleponnya. Ketika akhirnya teller mulai melayani Michaela, dengan terburu-buru Michaela mematikan teleponnya guys. Dia meminta teller untuk menarik uang sebesar $55 dari rekening pribadinya. Setelah urusannya selesai dari bank, Michaela terlihat memasuki sebuah toko gadai. Dia mencoba untuk menggadaikan sebuah cincin perak, tapi sayang sekali, sang pemilik pegadaian menolak cincin tersebut karena cincin perak milik Michaela harganya dianggap terlalu murah. Pemilik pegadaian mengingat Michaela dengan baik. Dia mengatakan bahwa Michaela tampak seperti anak yang sangat pendiam, dan dia juga terlihat bukan seperti orang yang sedang kesulitan ekonomi. Gak selesai sampai situ aja ya guys. Pada jam 9 lewat waktu setempat, Michaela terlihat masuk ke dalam sebuah restoran Tim Hortons. Di sana dia memesan sebuah minuman. Dia duduk menikmati minumannya sambil meletakkan tas ranselnya di sebelahnya. Dan hal yang bikin aneh adalah Michaela tidak pernah terlihat membawa ransel ke sekolahnya. Tapi kenapa sekarang dia tiba-tiba membawa tas ranselnya? Apakah Michaela berniat untuk meninggalkan kota ini? Michaela duduk menghadap ke jendela dan pintu. Dia terlihat gugup dan pada akhirnya setelah hampir 15 menit dia duduk di sana, akhirnya Michaela keluar dari restoran itu melalui salah satu pintu keluar. Michaela tertangkap CCTV, dia sedang berjalan di sekitaran toko-toko dan juga tempat parkir. Dia sibuk bertelepon dengan seseorang. Nggak lama kemudian, sekitar jam 9:49 pagi waktu setempat, Michaela terlihat masuk lagi guys ke restoran Tim Hortons. Dia duduk di kursi yang menghadap ke pintu masuk. Menurut CCTV, kali ini dia terlihat sedang berbicara dengan seseorang di teleponnya. Pada pukul 10:12 pagi, Michaela mengirimkan sebuah SMS kepada salah seorang temannya yang bernama Shelby. Michaela mengirimkan SMS yang berisi, "Hai, aku butuh bantuan." Belum sempat si Shelby untuk membalas, Michaela mengirimkan lagi SMS yang baru dengan bunyi, "Tidak apa-apa, aku sudah menemukannya." Saat dia masih berada di restoran, Michaela sempat meminta seorang pengunjung wanita untuk membantunya memesankan sebuah kamar hotel.
Tapi wanita ini pun akhirnya menolak untuk membantu Mikaela memesankan kamar karena menurut wanita ini agak aneh kenapa seorang remaja yang masih bersekolah mau menginap di sebuah hotel. 2 menit kemudian, akhirnya Mikaela keluar dari restoran itu sambil bertelepon. Antara pukul 10:45 sampai hampir dengan pukul 12, keberadaan Mikaela tidak diketahui. Pada tengah hari, Mikaela terlihat masuk ke sekolahnya lagi guys. Dia bertemu dengan 2 orang temannya. Mikaela memberitahu mengenai rencananya untuk perjalanan ke daerah Regina. Dia mengatakan bahwa dia akan naik bus menuju Regina. Sekitar jam 12 siang waktu setempat, Mikaela terlihat meninggalkan sekolahnya untuk terakhir kali dan pergi menuju terminal bus. Setelah mengetahui bahwa bus yang akan dia naiki ini berangkat jam 5 sore, dia pun pergi bersama bus tersebut. Mikaela sempat mampir ke sebuah booth makanan untuk memesan makanannya sekitar jam 13 sampai 13.45 waktu setempat, tapi tidak ada CCTV yang menangkapnya di lokasi restoran. Setelah semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Mikaela pada hari itu, Mikaela diketahui tidak pernah pulang pada malam itu. Di tempat lain, sang nenek berniat untuk menjemput Mikaela pulang dari sekolahnya. Ditunggu-tunggu lah ya guys, tapi ternyata Mikaela nggak keluar-keluar. Akhirnya sang nenek menelpon ibu dari Mikaela yang bernama Paula Bali untuk memberitahukannya bahwa Mikaela tidak ada di sekolah. Ketika sang ibu pulang dari kantornya, dia lalu mengecek dana darurat cadangan yang dia simpan di rumah. Ibunya berpikir mungkin diambil atau dibawa oleh Mikaela, tapi ternyata uang tersebut aman guys. Menurut sang ibu, Mikaela nggak bawa banyak barang guys. Tas ransel yang dia bawa hanya cukup menampung beberapa baju saja. Keluarga Mikaela pun melaporkan ke polisi atas hilangnya gadis remaja ini. Dan keesokan harinya, ternyata telepon milik Mikaela sudah tidak aktif lagi loh guys. Menurut teman-temannya, Mikaela mengakui bahwa dia sangat ingin pergi berlibur ke luar kota, seperti kota Regina, Moose Jaw, dan Saskatoon. Ya intinya dia itu mau meninggalkan kota Yorkton tempat kelahirannya guys. Masih menurut teman-temannya, Mikaela ini termasuk anak yang aktif di sosial media seperti Instagram, Snapchat, dan Facebook. Bahkan kata teman-temannya, Mikaela terbiasa berteman secara online dengan orang lain. Beberapa bulan sebelum kejadian menghilangnya Mikaela, dia pernah memposting sesuatu di akun Snapchat-nya. Mikaela mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang teman, karena dia tidak memiliki teman di dunia nyata. Tolong jangan jadi orang yang mesum dan mengirimi saya foto-foto telanjang. Saya hanya mencari teman. Dan beberapa hari sebelum dia menghilang, Mikaela pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa ada seorang teman dari dunia maya yang akan segera menemuinya, dan orang tersebut bernama Christopher. Dilacaklah si Christopher ini guys, dan pria ini berhasil ditemukan oleh polisi. Christopher mengatakan bahwa dia memang berkenalan secara online dengan Mikaela, dan dia berencana mau mengunjungi rumah Mikaela di kota Yorkton. Tapi sampai dengan kejadian Mikaela menghilang, rencana tersebut belum berhasil dia wujudkan. Selain alibi, rumah keluarga Christopher pun juga ikut digeledah oleh polisi. Tapi sayangnya, tidak ada bukti keterlibatan Christopher atas menghilangnya Mikaela. Christopher pernah mengatakan kepada CBC News bahwa Mikaela sebelum bertemu dengannya sempat pernah mencoba untuk bunuh diri guys. Dan setelah kenal dengan Christopher, Mikaela menjadi orang yang jauh lebih baik. Seperti banyaknya CCTV yang merekam Mikaela sedang bertelepon, polisi pun juga memeriksa catatan telepon dari nomor handphone Mikaela. Tapi sayang banget ya guys, sepertinya Mikaela berkomunikasi dengan orang lain yang menelponnya menggunakan sebuah aplikasi seperti FaceTime atau WhatsApp. Karena histori handphone Mikaela itu bersih banget guys, tidak ada panggilan masuk atau panggilan yang keluar dari handphone Mikaela pada jam-jam yang terekam di CCTV. Tidak ada juga postingan-postingan terbaru dari akun sosmed milik Mikaela, seperti Instagram atau Snapchat. Padahal saat itu, Mikaela tergolong memiliki banyak follower loh guys. Di bio Instagramnya hanya terdapat tulisan goodbye. Penyelidikan masih terus berlanjut. Polisi mengungkapkan bahwa Mikaela mungkin sempat mengirimkan beberapa pesan kepada orang-orang melalui sebuah aplikasi yang bernama Kik Messenger. Kik Messenger ini sendiri adalah sebuah aplikasi pesan instan yang dibuat pada tahun 2009 sampai dengan 2010 oleh sekelompok mahasiswa dari Waterloo University di Kanada. Basicnya aplikasi Kik ini kayak WhatsApp atau Telegram ya guys.
Polisi menduga bahwa Mikaela ini kemungkinan pergi karena mau bertemu dengan seseorang yang dia kenal melalui Kik Messenger. Atau mungkin orang yang dia akan temui ini bukan orang yang baik dan berniat untuk menculik Mikaela untuk dibawa ke perdagangan manusia. Sampai dengan saat ini, Mikaela belum juga ditemukan ya guys. Polisi masih terus mencari di mana keberadaan dari Mikaela Bali. Beberapa kali ada informan yang mengatakan bahwa dia telah melihat orang yang mirip dengan Mikaela. Tapi ketika polisi mendatanginya, ternyata orang yang disebut mirip Mikaela sudah tidak ada atau sudah menghilang. Sang ibu Paula Bali masih sangat berharap bahwa putrinya Mikaela Bali masih hidup dan selamat. Dia hanya takut kalau Mikaela diculik untuk dijual kepada perdagangan manusia. Keluarga Mikaela menawarkan hadiah sebesar $50.000 Amerika untuk orang yang bisa membawa pulang Mikaela Bali dengan selamat. Kalau menurut kalian ya guys, apakah Mikaela masih hidup? Dan kalau memang dia masih hidup, kenapa dia nggak pulang-pulang? Coba komen di bawah ya guys. Gue pengen dengar pendapat dari kalian. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Buat kalian yang suka menggunakan aplikasi chat online atau online dating, kalian wajib hati-hati ya guys kalau kalian mau kopi darat. Ada baiknya mungkin kalian bertemu di tempat yang ramai, karena kita nggak pernah tahu apakah orang yang akan kita temui merupakan orang yang baik atau tidak. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!